Selamat malam Pak Ajis. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Mbak. Ini nunggu sampai 40 gitu ya Pak? Siap. Seperti Ya, biasa. seperti biasa. 15 menit ya. Nggih, boleh Pak. Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ini yang join masih 36 Pak. Mau dimulai sekarang atau? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Biar Baik. nanti bisa mungkin apa Nggih. namanya tidak lambat lagi. Nanti saya dimari Pak Sapam lagi. Baik. Monggo dimulai saja, Mbak Desti. Saya mulai nih Pak. Baik, untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Yang berhalangan tidak on cam tidak masalah. Karena perkuliahan akan segera saya mulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik, perkuliahan malam ini akan dimulai dengan presentasi dari kelompok yang belum presentasi pada minggu lalu, yaitu kelompok 1 dan kelompok 11. Untuk kelompok 1 dan kelompok 11 boleh mempersiapkan diri. Setelah itu akan dipaparkan oleh Bapak Ajis mengenai materi tren bisnis dan teknik observasi tren serta ideasi kreatif. Baik, agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dapat dimulai, doa dapat diakhiri. Saya serahkan kepada Pak Ajis, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Desti. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini ya. Yang mudah-mudahan tetap konsisten ya. Meskipun sudah menjelang akhir tahun ya, kita masih apa namanya punya beberapa pertemuan nih ya. Punya beberapa pertemuan ke depan. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat mengikutinya ya, masih tetap apa namanya intensif untuk mengikuti kelas-kelas baik yang hari ini maupun yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Karena memang terkadang krusial ya di momen-momen akhir liburan seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar seperti itu ya. Baik, hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Desti ya, sebagai koordinator kelas kita hari ini menyampaikan bahwasanya kita akan memulai kelas ini dengan presentasi dari kelompok yang minggu kemarin belum presentasi ya. Mohon nanti bisa apa namanya dipersiapkan, mungkin kita mulai dari kelompok 1 kemudian nanti akan dilanjutkan dari kelompok 11 seperti itu ya. Nanti akan kita gilir seperti itu supaya nanti biar teratur saja. Tapi kalau kelompok 1 belum siap ya kelompok 11 dulu, tapi kalau dua-duanya belum siap ya sudah tidak ada waktu ya. Kalau menunggu minggu depan lagi ya sudah habis nanti waktunya untuk presentasi terus nantinya. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, malam hari ini ya nanti juga akan disambung dengan kita berdiskusi ya terkait teknik observasi dan juga ideasi. Jadi ini adalah dua materi ya teman-teman, dua materi yang nantinya mungkin akan saya coba persingkat saja karena mungkin nanti waktu juga apa namanya tidak terlalu panjang. Nanti saya coba akan persingkat dengan lebih efektif ya. Dan nanti kita akan lakukan juga bagaimana proses-proses di dalam kegiatan tersebut ya. Ya, karena kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan di tanggal 19 ya sebelum nanti libur Natal dan Tahun Baru ya. Hari ini kita akan lakukan apa namanya pertemuan ini dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya sekaligus ada tugas ya, tugas untuk masa liburan ya. Nah, oleh-oleh lah seperti itu ya. Nah, tugas untuk masa liburan ya nanti mungkin kalau tugas-tugas yang sebelumnya ya bisa dikerjakan dengan
apa namanya dengan lebih cepat. Tapi mungkin kalau tugas liburan ini akan berbeda ya, karena statusnya juga tugasnya individual seperti itu ya. Jadi tergantung individu masing-masing dan tergantung bagaimana individu tersebut mengerjakan cepat lambatnya, masing-masing punya kondisi yang tertentu seperti itu ya. Nah, karena tugas liburannya ini juga berkaitan dengan tugas yang kedua ya. Nanti untuk apa namanya tugas tersebut, kalau yang kemarin tugasnya kelompok ya, nah tapi yang sekarang tugasnya individu, sehingga mohon nanti yang kemarin secara kelompoknya tidak aktif, bahkan tidak presentasi ya, mohon nanti bisa aktif kembali karena ini adalah kesempatan untuk teman-teman mendapatkan nilai ya. Karena kalau tidak aktif kemarin waktu presentasi, maka nilai presentasi ya kosong. Apalagi kalau disampaikan kepada teman-teman yang presentasi sebelumnya, "Oh, yang aktif hanya ini saja Pak ya, yang ini tidak aktif, yang ini tidak tahu kabarnya, di WA saja nggak ada ya." Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi untuk di tugas-tugas sebelumnya, karena ya apa ya, kalau kita meremehkan satu tugas, nanti di tugas-tugas lainnya juga akan menjadi kurang baik ya, karena memang mau tidak mau ya tugas itu salah satu bagian dari asesmen untuk kita memahami dari sebuah pembelajaran ya. Nah, ini adalah untuk semangatnya seperti itu ya. Jadi teman-teman diberikan tugas untuk mengetahui seberapa paham teman-teman dalam pembelajaran ini ya. Kalau memang belum paham ya kita akan coba diskusikan lebih lanjut apa yang belum dipahami. Tapi saya kira apa yang saya sampaikan insya Allah saya akan coba analogikan atau bentuk sebuah penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami serta lebih aplikatif seperti itu ya. Tapi nanti kalau memang belum nyampe di situ, boleh ditanyakan ya, jangan ragu untuk ditanyakan. Kita berdiskusi. Nah, namanya di sini fasilitator ya, seperti itu. Dan juga untuk minggu depan teman-teman, ini informasi juga, insya Allah minggu depan kita akan ada kakak tingkat ya yang akan masuk di kelas ini untuk menjelaskan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman di PP1 ya. Nanti akan dibantu juga oleh koordinator Mbak Desti ya untuk menginformasikan seperti itu ya. Jadi nanti kakak tingkat ya teman-teman akan menjelaskan terkait hal tersebut. Karena apa? Karena kelas BP1 ini yang seperti saya sampaikan di kontrak kuliah akan juga memberikan apa ya dalam bentuk support ya, dalam bentuk support, entah itu support dalam bentuk mencarikan pesertanya yang teman-teman yang ada di PP3 atau menjadi sponsor seperti itu ya, menjadi penyokong dana ya dari kegiatan yang ada di BP3 tersebut. Karena BP3 kegiatannya adalah event ya. Mungkin nanti sedikit gambaran BP3 yang akan event yang akan dilaksanakan, mungkin Mbak Desti bisa bantu saya untuk menjelaskan sedikit ya, kalau memang memungkinkan kira-kira Mbak Desti. Boleh, Pak. Jadi Boleh ya. eventnya ini, ya, jadi eventnya ini diadakan di apartemen Begawan, terus dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 25 dan 26 Januari 2025. Itu dari pagi sampai malam, sekitar jam 9 pagi sampai 9 malam, dan ada GS-nya, yaitu tiga GS, ada HBM, terus ada siapa lagi saya sebentar. Dan juga ada lomba-lombanya juga, yaitu ada lomba singing, ada dance, ada lomba musik. Mungkin lebih jelasnya lagi agar dijelaskan sama anak BP3 aja, Pak. Ya, baik. Gambarannya seperti itu teman-teman ya. Terima kasih Mbak Desti telah memberikan gambaran awal terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman DP3 yang tentunya kita akan memberi support. Ya, memang secara kasarannya ya output dari BP1 ini salah satunya adalah memberikan support kepada BP3. Tetapi ya bukan berarti teman-teman apa ya mengindahkan ya wes saya pokoknya support, saya nggak ikut kuliah dapat nilai baik ya, tidak seperti itu juga ya. Kalau kalau seperti itu kan jadinya bukan kuliah ya, jadinya marketing jadinya ya. Tapi kan ini pembelajaran, sehingga kalau lingkup pembelajaran ya dipelajari serta dipraktekkan. Nah, tentunya untuk dipraktekkannya mungkin teman-teman tidak besar secara prakteknya, cuman teman-teman akan cukup signifikan jikalau dalam praktek tersebut bisa berbuah hasil. Misalnya menjadi sponsor
ya, mendapatkan sponsor, maaf, kemudian mendapatkan peserta dengan jumlah tertentu misalnya, itu juga akan berdampak signifikan di dalam nilai akhirnya nanti, ya. Nah, daripada yang mungkin secara kondisi sponsor tidak dapat, ya, kemudian rekomendasi atau mungkin peserta juga tidak dapat dari lomba-lomba tadi, ya, ada lomba menyanyi, ada lomba dance, ada lomba apa namanya band seperti itu, ya. Nah, nanti mungkin untuk jelasnya lomba-lombanya akan dijelaskan di minggu depan seperti itu. Tapi yang paling penting teman-teman di sini supportnya adalah dalam bentuk tersebut, ya. Karena kita memang kalau di BP1 itu kita diberikan kesempatan untuk membuat mini event gitu ya Mbak Desti, ya. Iya, Pak. Iya, kalau mungkin gambarannya mini event di salah satu kelas seperti apa Mbak Desti? Mungkin supaya teman-teman juga ada gambaran. Kalau kemarin mini eventnya itu teman-teman dari BP3 itu ada yang buat itu Pak, ada run, ada lomba, ada coloran, ada lomba, bukan lomba sih Pak, lebih tepatnya itu lari 5K kayak gitu. Nanti habis lari kita warna-warna itu Pak yang itulah pokok Pak. Oke, ya ya. Nah, jadi kayak kayak ada coloran kayak gitu ya, seperti itu. Ya. Heeh. Tapi kalau yang BP1 support dari teman-teman kelas reguler seperti apa Mbak untuk BP3? Sama ya mungkin membuat event juga ataukah membuat mini event juga ataukah seperti apa? Kalau di BP1 reguler itu ini Pak lebih ke media sosialnya. Jadi dari BP3 ini seperti apa nanti eventnya dibuat konten sama BP1 kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman tadi kan salah satu supportnya adalah memberikan support dana atau mencarikan peserta, ya, atau Iya, juga mencarikan bisa. sponsor dan mencarikan peserta dengan melalui mempublishnya di media sosial masing-masing seperti itu, ya. Nah, tentunya itu merupakan salah satu nanti yang harus teman-teman lakukan, tugas yang teman-teman harus kerjakan karena memang secara esensinya outcome-nya ada di bagian tersebut seperti itu, ya, yang mana memang outcome tersebut memiliki persentase yang cukup tinggi, yang mana persentase tersebut akan berdampak pada nilai akhirnya. Seperti itu. Mungkin gambaran awalnya seperti ini ya teman-teman. Ketika nanti lebih jelas lagi nanti akan dijelaskan di kelas minggu depan, ya. Nah, nanti akan ada perwakilan dari teman-teman yang ada di PP3 untuk menyampaikan juga bagaimana gambaran-gambaran yang akan dilakukan pada pagelaran BP3 tersebut seperti itu, ya. Nah, kalau eventnya nanti akan diselenggarakan di apartemen Pegawan, ya. Nah, kebetulan kurang lebih ya perjalanan kalau dari kampus ke apartemen itu sekitar 20 atau 30 menit seperti itu. Kalau gambarannya, ya, mungkin yang ada di luar kota yang mungkin di apa namanya di luar kota Malang mungkin kesempatan ada waktu untuk ke Malang, ya, karena di tanggal 25, 26 kalau nggak salah itu libur nasional kalau nggak salah, ya. Nah, kalau nggak salah ada libur nasional juga, sehingga mungkin bisa ngambil cuti awal tahun, ya. Barangkali ada kesempatan ke Malang, nanti bisa juga menyemarakan kegiatan-kegiatan kita di kampus, ya. Tapi kalau ke Malang jangan lupa nanti juga menyapa atau menemui saya, ya. Nah, karena kan kesempatan, ya, kita kan bertemunya online terus, ya. Nah, tapi kalau ke Malang saya dikabari untuk bisa ketemu secara offline seperti itu, ya. Nah, nanti bisa apa namanya diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol supaya kita lebih dekat, ya. Nah, karena kan menjalin silaturahim memperpanjang mendapatkan rezekinya. Ya, seperti itu. Baik, mungkin gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai untuk presentasi, kira-kira terkait gambaran kelas PP1 ini atau TIP1, ya. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman ataukah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sud- Sudah paham ya sepertinya, ya. Baik. Nanti untuk selanjutnya kita akan diskusikan terkait teknis ini di kelas di kelas PP1 yang akan dilaksanakan di minggu depan pada tanggal 19, ya. Ini sudah menjelang akhir, tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya hadir, ya. Dan juga nanti bisa mendengarkan tugas-tugas tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya, supaya nanti bisa dikerjakan dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Desti tadi sudah memberikan penjelasan. Saya kira cukup ya dari Mbak Desti, ya. Saya lanjutkan saat ini apa namanya untuk presentasi, ya, dari teman-teman kelompok 1. Ya, halo kelompok 1, apakah ada yang bisa merespon?
kelompok 1. Iya, Pak. Ya, sudah siap kira-kira? Sebentar, Pak. Saya tanyakan yang lain dulu. Oke, ini kayaknya ada sebuah hal ya. Kelompok 1 ada Abdurrahman, ada Angel Karunia, mohon maaf, ada Veronica, ada Bella Amelia, ada Salasin Al Kautsar, ada Lintang Klan Chandra. Silakan nama-nama yang saya panggil tadi bisa merespon eh, apa namanya komunikasi saya. Tapi ini, maaf saya nggak bisa ini, Pak. On cam, Apa? soalnya Tidak apa-apa. Ya, lagunya tidak nggak apa-apa. tahu kenapa, Pak, ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aman kok. Kalau memang kesulitan untuk on cam, aman ya. Silakan bisa langsung di share aja PPT-nya, share screen ya, dan nanti akan kita langsung diskusikan. Silakan langsung share screen. Ya, tapi jangan lupa ya untuk yang sudah mengerjakan, jangan lupa nanti dikumpulkan di link yang sudah disediakan oleh Mbak Desti ya. Nanti juga akan saya cek untuk pengumpulan tugas-tugasnya. Oh baik, kelompok 1 masih mengambil tema tentang kopi ya. Kemarin ada beberapa kelompok juga yang mengambil tema tentang kopi. Baik, silakan untuk kelompok 1. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena saya Baik, masih silakan. kerja Pak. Baik, silakan Baik, dilanjutkan saja. Bisa di slideshow-kan saja biar terlihat lebih besar. Lalu, apakah bisa di slideshow-kan? Kenapa? Belum gerak kan ini? Masih belum terslideshow, masih di tampilan awal PowerPoint. Mungkin setelah di slideshow, di share yang slideshow-nya, bukannya PowerPoint-nya. Ini mungkin di stop share dulu. Kemudian slideshow dulu, baru share screen-nya yang bagian slideshow-nya. Baik, sudah oke? Sambil diperkenalkan ya, anggota kelompoknya yang secara kegiatan aktif ya, bisa diperkenalkan juga. Baik Pak, kelompok 1 ini akan membicarakan tentang bisnis, tentang potensi bisnis for coffee dengan anggota kelompok sebagai berikut. Anggota pertama Silakan. Veronica, kedua Lintang Chandra, ketiga Angel Karunia, dan keempat saya Abdurrahman. For coffee itu adalah merupakan jenis usaha kedai kopi ya Pak, dengan konsep grab and go dan fokus pada mobil ordering. Ini perusahaan didirikan pada tahun 2018, salah satu startup kopi yang bercita-cita membuat kopi spesial terbaik untuk pelanggan, seperti namanya ya Pak, yang diambil dari kata forest atau hutan, sebuah motivasi perusahaan ingin tumbuh cepat, kuat, tinggi, dan menciptakan kehidupan di sekitar. For Coffee ingin menghadirkan mereka bisa meningkatkan kualitas kopi dalam komunitas kita. Mengapa For Coffee booming? Ada beberapa hal yang menyebabkan For Coffee booming. Di antaranya, tren minuman kopi kekinian. For Coffee adalah kegiatan gaya hidup masyarakat, terutama anak muda dan pekerja kantoran. Kedua, lokasi strategis. Cabang For Coffee terletak di pusat kota, dekat dengan tempat kerja dan kampus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Lintang. Baik, silakan untuk selanjutnya. Kalau kesulitan on cam tidak apa-apa ya, daripada nanti Iya, Pak. presentasinya tersendat. Selain itu yang menjadi booming for coffee yaitu dari strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasaran for coffee menggunakan strategi pemasaran digital yang bisa dikatakan optimal dan efektif melalui media sosial. Terus for coffee juga memiliki inovasi produk yang variatif seperti salted caramel hingga kopi tanpa gula untuk pasar sehat. Terus selanjutnya yaitu kualitas dari for coffee tersebut. Penggunaan bahan baku berkualitas tinggi sehingga konsumen merasa puas dan ingin kembali lagi. Selain kualitas inovasi dan strategi pemasaran, For Coffee juga menyediakan tempat yang suasananya dirancang
modern, dan nyaman. Baik, Mbak, slide selanjutnya. Nah, untuk target customer for coffee sendiri yaitu yang pertama pastinya pecinta kopi, dan yang kedua generasi muda atau seperti Gen Z dan milenial. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Angel. Cara for coffee beroperasi, kebutuhan operasionalnya seperti sumber daya manusia itu kayak barista yang terlatih. Bahan bakunya seperti kopi lokal, susu premium, dan sirup. Teknologi yang digunakan kayak aplikasi buat menjual aplikasi seperti GoFood gitu. Terus mesin kopi otomatis. Model bisnis yang digunakan for coffee yaitu melalui aplikasi dan walk-in customer. Kemitraan dengan platform online delivery seperti GrabFood dan GoFood. Modal awal untuk membuka outlet for coffee diperkirakan membutuhkan modal sekitar 1 sampai 2 miliar. Strategi pemasaran for coffee berkembang memiliki 3 jenis latar belakang konsep toko yang berbeda, yaitu leisure, grab and go, dan kitchen. For Coffee sudah memiliki jumlah kedai sebanyak 134 unit. Secara umum model bisnis yang dijalankan For Coffee sangat unik, yaitu mengajak para petani kopi Indonesia untuk bekerja sama. For Coffee dapat sukses juga didukung oleh kinerja karyawan untuk menyajikan kopi yang berkualitas. Biasanya area manajer akan segera menggantikan dengan karyawan yang sudah bekerja dari shift sebelumnya untuk menutupi kekosongan posisi. Untuk pengajuan cuti dan urusan administrasi karyawan lainnya, persetujuannya harus diberikan dari atasan langsung di masing-masing area. Sudah, Pak. Sekian dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Baik, saya kira cukup ya untuk kelompok 1 ya. Baik, kita beri applause secara virtual ya teman-teman untuk kelompok 1 ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan presentasinya meskipun kemarin belum siap ya dan kelihatannya juga masih belum optimal untuk presentasi di hari ini. Mudah-mudahan nanti di tugas-tugas lain ya, karena mungkin secara kelompok ini mungkin bukan kelompok satu prodinya atau bukan satu pertemanan mungkin ya yang di bawah ya, mudah-mudahan ini bisa menjalin untuk komunikasi lebih intensif lagi ya. Baik, itu dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 11. Untuk kelompok 11 di sini ada Ari Nena Dewi, Dani Zanwar, Katarina Tuto, Ferdi Christian, dan Julia Firma. Dan nama-nama tersebut ada yang bisa merespon komunikasi saya. Apakah sudah siap atau belum? Silakan, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, sudah siap ataukah belum? Gimana? Ari Nena Dewi, apakah hadir? Dani Zanwar, kemudian ada Katarina Tuto, Ferdi Christian, dan Julia Firma. Bagaimana? Apakah siap? Baik. Oke, saya panggil satu kali lagi. Kelompok 11, silahkan untuk bisa merespon saya. Jikalau tidak ada respon, berarti saya anggap tidak ada nilai ya, seperti itu. Silahkan untuk kelompok 11, apakah ada yang bisa merespon? Baik, sepertinya tidak ada ya teman-teman ya. Baik ya, tidak disaksikan oleh teman-teman yang lain ya. Nah, jadi untuk kelompok 11 tidak ada respon, benar begitu ya teman-teman ya. Supaya saya tidak mempersepsikan personal sendiri ya. Jadi disaksikan oleh teman-teman kelompok 11 ya, tidak ada respon ketika saya minta untuk menjelaskan dari
presentasinya di tugas yang pertama ini ya. Nah, baik. Baik, mudah-mudahan untuk kelompok 11 ya bisa lebih berbenah lagi ya, coba untuk berkomunikasi lagi ya, karena ini sebuah hal yang harus teman-teman bisa coba untuk gali lebih lanjut ya, ada problem apa ya. Tapi kalau memang ada problem bisa disampaikan secara personal kepada saya ya, di nomor saya langsung. Nanti kita akan coba selesaikan problemnya. Karena kita nggak tahu ya ada problem seperti apa di kelompok 11 karena di minggu yang lalu menyampaikannya siap untuk di apa namanya di kelas minggu depan untuk presentasinya ya. Jadi mohon maaf untuk kelompok 11 untuk tugas 1 saya anggap masih kosong seperti itu ya. Serta untuk nilai presentasi juga masih kosong ya. Mohon maaf ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya untuk tugas-tugas berikutnya yang harapannya untuk nilai akhirnya bisa menjadi lebih baik. Baik, begitu teman-teman ya semuanya untuk tugas dari potensi bisnis yang sudah teman-teman presentasikan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman secara keseluruhan dari kelompok 1 sampai kelompok 14 sudah mempresentasikan dengan baik meskipun kemarin kelompok 14 terburu-buru ya. Jadi mohon maaf ya waktunya sebentar sehingga saya harus buru-buru karena saya khawatir keburu tutupin sama satpam ya, nggak bisa pulang nanti saya ya. Nah, kebetulan kemarin gerbang itu sudah hampir tertutup ya. Kalau sudah tertutup ya saya nginep di kampus akhirnya nanti ya. Ya nanti mudah-mudahan untuk hari ini insya Allah tidak melebihi waktu jam 9 ya karena saya juga khawatir di sini sendirian kemarin gelap semua ya di kampus. Di lantai 3 padahal ini saya di lantai 3 lampunya gelap semua kan ya berapi ya jadi uji nyali saya nantinya. Untung saya nggak bawa lilin. Ya, nah, jadi nanti mungkin lebih cepat seperti itu. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati ya, pada kesempatan kita hari ini secara materi kita akan coba melanjutkan pembahasan kita terkait tren bisnis ya, masih terkait bisnis dan teknik observasinya ya. Jadi ini adalah pembelajaran untuk bagaimana kita belajar tentang teknik observasi terkait tren bisnis tersebut ya. Saya izin membagikan slide-nya. Apakah sudah bisa terlihat oleh teman-teman semua? Iya, terlihat, Pak. Sudah terlihat ya, baik. Terima kasih. Terlihat, Pak. Baik, terima kasih ya. Eh, untuk materi teman-teman bisa juga lihat di apa namanya di learning ya untuk bisa mengakses lebih awal di situ. Nanti teman-teman juga bisa belajar dan mendiskusikannya. Baik, terkait tren bisnis dan teknik observasi ya. Jadi saya memberi tagline memahami tren bisnis adalah penting untuk kesuksesan. Tren bisnis dapat muncul dari berbagai sumber seperti teknologi, demografi, ekonomi, dan sosial. Teknik observasi tren membantu untuk kita memahami tren yang sedang berkembang dan mengantisipasi perubahan di masa depan. Artinya pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk kita memahami apa yang terjadi di bisnis yang sedang tren saat ini. Kita sudah mempelajari tentang potensinya, tapi kan potensi tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan tren, bisa jadi juga sesuai dengan tren, atau bisa jadi juga akan sesuai di waktu yang akan datang ya karena mungkin ideasinya atau ini inisiatornya cukup beyond dalam pemikirannya. Jadi pemikirannya lebih dahulu sebelum saat ini sudah terjadi. Ya, itu namanya kita akan belajar tentang tren bisnis. Setelah kita belajar tentang apa namanya potensinya. Tetapi kita juga perlu untuk memahami teknik observasinya ya. Nah, teknik observasi yang kita pelajari sebenarnya ini adalah teknik yang secara konsep bisa dilakukan untuk segala macam bentuk observasi. Bahkan juga mungkin dalam teknik untuk menyusun tugas akhir atau skripsi. Ya, kalau teman-teman nanti skripsinya ada mencantumkan teknik observasi, maka itu juga bisa digunakan teknik tersebut. Ya, pembelajaran kita hari ini menjadi salah satu sumber data yang bisa digunakan dalam skripsi atau tugas akhirnya. Begitu. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada hal yang ingin disampaikan dulu terkait materi kita hari ini yang mudah-mudahan teman-teman sudah membacanya karena materi ini sudah saya upload sejak awal minggu lalu ya atau di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Atau mungkin pernyataan kalau tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya saya kira ya. Nah, baik. Baik, saya lanjutkan ya.
Oke, silakan. Ya, saya lanjutkan untuk tren bisnis dan teknik observasi tren ini. Baik, kita akan masuk dulu di pendahuluannya memahami tren bisnis. Ya, kita akan memasuki pendahuluan terkait tren bisnis. Pentingnya memahami ya tren bisnis ini yaitu karena memang tren bisnis membantu kita untuk mengidentifikasi peluang baru dan juga mengantisipasi tantangannya. Untuk mengidentifikasi apa yang akan terjadi di masa depan dan juga apa yang akan menghambatnya. Karena kalau kita cenderung cenderung terkurung pada zona nyaman kita, bahwasanya kita sudah dapat pasar yang banyak, sudah disukai banyak orang dan lain sebagainya, tapi kita tidak aware terkait kondisi tersebut, bisa jadi lambat laun kompetitor kita lah yang akan menyalipnya seperti itu. Ya, karena apa? Karena tren bisnis ini sangat-sangat sangat-sangat dinamis sekali ya, bahkan sangat-sangat cepat sekali perubahannya. Ya, karena memang tren bisnis ini merupakan bagian dari hal yang mengikuti kebutuhan masyarakat, mengikuti kebutuhan konsumen yang hadir pada saat itu, juga mengikuti kebutuhan dari bagaimana konsumen problem-problem yang dimunculkannya juga seperti itu. Nah, ini adalah pentingnya atau hal yang kita harus pahami dulu. Kemudian tren bisnis juga berfungsi sebagai navigasi, ya, berfungsi sebagai kompas untuk navigasi pasar dinamis dan kompetitif, ya, supaya tahu arahnya tidak sembarangan, ya, karena kalau sembarangan jadinya apa? Ya, jadinya akan costly, ya, jadinya sangat banyak untuk dikeluarkan karena kita tidak tahu arah tujuan yang akan kita tuju, ya, jadinya banyak dana yang harus dikeluarkan untuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip tidak relevan dari tujuan bisnis yang sedang dibangun seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah strategi yang tepat, ya. Pemahaman yang baik tentang tren dan membantu Anda mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Nah, ini adalah cara untuk kita melakukan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar kita bisa tetap konsisten dalam menjalankan bisnis tersebut. Karena tidak jarang ya, ketika kita memulai bisnis bisa jadi ada evaluasi, ada perombakan, bahkan ada pergantian arah tujuan bisa jadi itu akan muncul ya. Tetapi dengan kita tahu memahami tren bisnis ya, nah itu akan memanage resiko-resiko tersebut seperti itu. Baik. Ya, silakan bagi yang baru join ya. Baik. Saya lanjutkan. Ini adalah tren bisnis. Ya, ini adalah definisi tren bisnis. Apa itu tren bisnis? Ya, yang pertama adalah perubahan yang dinamis. Ini adalah yang sering tadi saya sebutkan perubahan dinamis. Tren bisnis adalah perubahan dan perkembangan yang terjadi di pasar, industri, dan perilaku konsumen ya. Jadi karena dinamis itu ya, maka perubahan-perubahan yang terjadi terkadang tidak terasa ya. Tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti itu. Sedangkan kita tidak siap untuk menerima perubahan, sehingga bagi kondisi yang tidak siap itu akan sangat mudah sekali untuk tersisihkan. Nah, itu kita tidak menginginkan menjadi bagian dari hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku tren bisnis yang mencerminkan ya, tren bisnis mencerminkan bagaimana konsumen, perusahaan, dan teknologi beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan bisnis. Karena memang tren bisnis itu juga bagian dari perubahan perilaku. Baik perilaku dari konsumennya, dari bagaimana budaya organisasi di perusahaan, teknologi yang diadaptasi, serta bagaimana bentuk interaksi yang terjadi pada saat itu. Ya, nah, bisa jadi di tahun yang akan datang kita tidak perlu video call, kita tidak perlu telepon, tapi kita sudah bisa melakukan semacam bentuk hologram ya. Nah, jadi kita muncul wujudnya ya dalam bentuk realistis yang ya yang lebih terlihat seperti itu. Ya, bisa jadi ya. Atau mungkin hal-hal yang mungkin saat ini kita tidak bisa pikirkan, mungkin lambat laun juga akan bisa diwujudkan seperti itu melalui ini adaptasi teknologi. Kemudian yang ketiga, tren bisnis adalah pola dan arah ya. Tren bisnis adalah pola karena pola berarti tersusun ya, tersusun
berdasarkan bentuk-bentuk tertentu. Dan arah berarti kita akan melihat tujuan yang akan dicapai seperti itu. Nah, ini adalah tren bisnis, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu terkait definisi dan apa sih tren bisnis itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Baik, saya kira belum ada ya. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini adalah mengapa tren bisnis itu penting atau tujuannya untuk apa sih tren bisnis itu. Tujuannya pertama adalah untuk keunggulan kompetitif ya. Kalau kita tidak bisa memahami trennya, ya kita akan tersisihkan itu tadi, ya akan disisihkan oleh kompetitor-kompetitor yang ada karena memang ketika kita memahami tren kita akan bisa lebih unggul karena bisa menggait hati konsumen yang akan kita tahu seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan. Tentunya tren bisnis ini sebagai bentuk dari pengambilan keputusan, ya, dan berdasarkan data, tidak berdasarkan kira-kira, tidak berdasarkan angan-angan atau berdasarkan perasaan. Ya, ini kalau dalam pengambilan keputusan berdasarkan tersebut, terkadang hal tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya permasalahan di kemudian hari. Karena tren bisnis ini salah satu tujuannya adalah memprediksi permintaan, mengelola resiko, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Ya, terutama yang bagian akhir ya, optimalisasi sumber daya ini penting karena apa? Sumber daya jikalau tidak dioptimalisasikan, maka ada bagian-bagian yang akan dihambur-hamburkan. Misalnya sumber daya manusianya terlalu banyak pada sektor tertentu, maka di sektor tersebut akan banyak orang yang gaji buta seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita pahami secara lebih komprehensif seperti itu. Baik, ini adalah siklus tren bisnis ya. Nah, biasanya muncul kemudian eh, turunnya ya, itu munculnya kalau di siklusnya seperti ini. Yang pertama adalah munculnya tren ya. Tren baru muncul karena berbagai faktor seperti perubahan teknologi, perilaku konsumen dan juga peristiwa global ya. Nah, kalau misalnya perubahan teknologi ya, kalau dulu teknologi tidak ada seperti Zoom ini, sekarang sudah ada Zoom seperti ini ya. Jadi ada tren untuk kuliah secara online seperti itu ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari tren. Ya termasuk sekarang teknologi sudah semakin maju ya. eh, yang dan juga beririsan dengan bagaimana juga teknologi tersebut bisa menjaga kelestarian alam. Karena ini bagian dari program yang dicanangkan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun eh, apa namanya masyarakat dunia ya, itu mencanangkan tentang adanya Sustainable Development Goals ya, di mana hal tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kemudian peningkatan dari kondisi perekonomian serta peningkatan dari penjagaan atau kelestarian sumber daya alamnya seperti itu. Nah, ini sudah banyak hal tersebut dilakukan. Nah, ini adalah awal munculnya dari tren. Kemudian muncul tren tersebut biasanya diadopsi ya. Hanya sebagian kecil orang dan perusahaan yang mengadopsi tren baru tersebut ya. Nah, kalau sekarang mungkin akan lebih mudah ya untuk kita melihat oh sekarang trennya apa karena media sosial cukup masif ya dan perusahaan juga akan berlomba-lomba untuk mengikuti tren tersebut ya. Tetapi ya, tren itu sendiri akan melihat dari kondisi-kondisi atau background dari perusahaan itu sendiri tentunya. Bagaimana perusahaan itu memiliki latar belakang tertentu dan bagaimana mengadaptasikan tren tersebut. Nah, ini juga terkadang sangat tricky. Ya, terkadang ada perusahaan pada lembaga yang profesional atau formal, tapi yang dimunculkan trennya, yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut karena mengikuti tren, terkadang salah arah seperti itu, sehingga mungkin malah menjadi cacian atau menjadi gunjingan karena perusahaan tersebut tidak sesuai dengan latar belakangnya dalam memunculkan tawaran-tawaran dari trennya itu sendiri. Nah, ini perlu hati-hati juga akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan ya. Nah, tren mulai menyebar luas dan semakin banyak orang dan perusahaan yang mengadopsinya. Ya, kalau sudah bertambah luas ya, maka persaingan akan semakin kompetitif tentunya ya. Nah, kalau dulu mungkin trennya jualan offline ya, banyak orang-orang akan
berjualan di pasar. Tapi sekarang sudah menjadi online, banyak orang-orang berjualan online. Karena saya juga merasakan, ya, aku terutama istri saya ya, karena dulu istri saya itu awal kali munculnya tren belanja online, itu langsung saya memiliki ideasi untuk kita juga ikut dalam arus tersebut. Ya, di awal kita bahagia ya karena selalu jualan kita itu laku terus seperti itu ya dan tinggi permintaannya. Tapi semakin banyak kompetitornya, semakin banyak pula apa namanya persaingan yang dimunculkan dan terkadang hal tersebut akan menjadi ya ini menjadi penurunan seperti itu ya. Maka ketika di awal bisa mengadopsi inilah orang yang beruntung sebenarnya. Ya, ada kalanya memang kesempatan itu kita dapatkan karena memang kita punya pengetahuannya, ada kalanya memang ya sudah takdir kayak gitu ya. Kalau bahas yang kedua sudah takdir ini tidak bisa di apa ya, tidak bisa diganggu gugat ya terkadang karena ini hak prerogatif yang maha kuasa seperti itu. Tapi dengan kita semakin banyak pengetahuan, semakin banyak membaca, semakin banyak melihat, semakin banyak mengobservasi, maka adopsi tren lebih awal ini akan mudah untuk kita capai. Karena kalau kita sudah ada di masa mungkin di masa maturasi ya, ini sudah mulai hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Karena tren itu sudah pada puncaknya, sudah mau turun seperti itu. Ya, sudah tinggal turunnya saja, tinggal sisa-sisanya saja. Maka kalau kita paksakan ada di sini, tren tersebut ada di puncak, tapi kita tetap paksakan untuk ikut arus tersebut, maka kita ya mungkin dapat, tapi ya seolah-olah terlihat hanya ikut-ikutan saja, atau kalau bahasa sekarang FOMO saja, seperti itu akhirnya. Ya, ini merupakan hal yang perlu diwaspadai, karena itu juga akan menjadi blunder. Ya, nah, itu adalah hal yang keempat ya, yaitu maturasi, ya, tren mencapai puncak popularitasnya dan adopsi mencapai tingkat yang tinggi seperti itu. Bagus bagi produknya atau bagi layanannya atau bagi jasanya, tapi bagi yang akan melakukan itu di awal karena sudah masa puncak, ya itu juga kurang bagus bagi mereka tersebut ya. Karena apa? Karena tinggal nunggu turunnya saja. Nah, ini perlu hati-hati ya. Karena apa? Karena yang kelima pasti penurunan. Ya, popularitas tren mulai menurun dan digantikan dengan tren yang baru seperti itu. Ya, siklusnya gitu. Ya, nanti muncul tren lagi, harus diadopsi lebih cepat ya. Jadi harus diadopsi lebih cepat, strateginya harus disesuaikan dan lain sebagainya untuk bisa mengikuti siklus dari tren bisnis ini. Ya, baik. Sampai di sini sudah ada gambaran ya terkait bagaimana tren bisnis itu ya. Saya kira ya. Baik, saya coba lanjutkan. Ini adalah fase tren ya, fase tren bisnis ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ada kemunculan, ada pertumbuhan, ada kematangan, dan ada penurunan. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan karena ini bentuk lain saja. Baik, itu adalah tren bisnis teman-teman ya. Sebelum kita masuk observasi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu nggak atau yang didiskusikan dulu nggak untuk dari teman-teman semuanya? Silakan. Sambil saya izin minum dulu ya. Kebetulan ini mohon maaf teman-teman, di hari ini mungkin agak kurang sedikit fit ya. Jadi kalau ngomongnya agak ngelantur atau mungkin hal apapun mungkin secara tingkat kesadaran saya sudah mulai menurun ya. Jadi nanti mohon diluruskan ya jika penjelasan atau kata-kata saya tidak runut ya. Nah, ini sudah mulai tidak runut ya. Nah, mau ngomong runut jadinya urun. Mau ini sebuah hal yang ya perlu nanti teman-teman bisa apa namanya diingatkan ya seperti itu. Baik, saya kira sudah paham ya untuk tren bisnis ini sendiri. Saya akan lanjutkan terkait teknik observasi tren bisnis. Kalau saya bagi itu ada 3 teknik, yaitu analisis data ya. Jadi kalau analisis data ini ya harus proper memang ya. Jadi analisis data harus mengumpulkan banyak informasi tentang tren bisnis yang relevan, diikuti dengan pengolahan interpretasi data untuk menemukan pola dan wawasan penting ya. Jadi ya by data ya, datanya seperti apa, data dari statistiknya juga dimunculkan dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang selanjutnya juga ada diskusi ya. Jadi kalau diskusi ya kita akan berdiskusi dengan mitra-mitra kita yang ada di tempat kerja atau yang ada di relasi
usaha kita itu termasuk bagian dari menciptakan untuk mengidentifikasi tren yang muncul seperti itu. Atau yang ketiga adalah memantau media sosial. Kalau yang ketiga ini saya kira kita semua termasuk saya, ya kita bagian dari penggunanya itu ya. Jadi media sosial terus kita pantau ya untuk melihat perkembangan, untuk melihat kondisi hari ini ya. Nah, karena tren saat ini ya ini merupakan kondisi yang harus bisa diikuti. Salah satunya bisa melalui media sosial. Oh saat ini lagi rame terkait timnas Indonesia ya. Nah, kebetulan mau main timnas Indonesia lawan Laos ya. Nah, ya nanti kalau ada informasi gol-golnya saya diinformasikan ya. Ya barangkali ada yang sambil nobar ya. Tapi kalau bisa jangan ya. Nah, jangan multitasking kalau katanya Mbak Desti ya. Nah, jadi fokus ya. Nah, jadi fokus seperti itu. Nah, ini kita semua memantau ya. Jadi sekarang trennya lagi hype terkait timnas Indonesia karena timnas Indonesia sangat kuat sekali saat ini untuk menjalani sepak bola di level ASEAN ya karena sudah masuk di level Asia ya. Sudah mengikuti sekarang kualifikasi World Cup ya atau di Amerika nantinya. Nah, ini merupakan bagian dari memantau media sosial. Apa yang bisa dimunculkan dari hal tersebut? Bisakah saya mengikuti arus itu? Nah, itu harus sejak awal dimunculkan. Jangan ketika sudah ada di maturasinya tadi atau di puncaknya tadi baru ikut-ikut ya. Nah, kalau gitu secara feelnya kelihatan kayak FOMO saja akhirnya ya. Nah, dan itu kadang beberapa orang menjadi kurang kurang respect lah ya ketika hanya ngikut-ngikut tren saja tetapi tidak ada esensi tertentu. Nah, ini adalah teknik observasinya. Caranya seperti apa kalau teknik observasi yang berdasarkan analisis data? Ya harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari 3 hal ini, yaitu melalui riset pasar, kemudian analisis media sosial, dan juga observasi tren industri. Ya, nah ini harus dikumpulkan datanya, ya dari riset pasar melalui apa namanya preferensi konsumen, tren pembelian, dan perilaku pasar. Kalau media sosial, ya melalui trending topik, ya statement merek atau perilaku konsumen. Serta kalau observasi tren industri, ya ini kita bisa melalui laporan industri, konferensi, dan majalah perdagangan untuk mengetahui tren kekinian seperti itu. Ya ini merupakan bagian dari hal yang kita perlu tahu terkait pengumpulan data. Kemudian dianalisis datanya, analisis data itu bisa menggunakan 2 metode ya teman-teman ya. Ada metode kuantitatif ya, dan juga ada kualitatif, dan juga bisa digabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, tapi hal tersebut juga bisa dialokasikan atau dianalogikan untuk misalnya kayak skripsi dan lain sebagainya. Ini juga bisa digunakan seperti itu. Metode kuantitatif melibatkan analisis statistik. Jadi data, jadi angka yang memang bisa dianalisis. Ya. Sedangkan kalau kualitatif ini yang melibatkan teks dan observasi. Jadi observasi ini memunculkan data kualitatif. Ya. Nah, jadi kalau kualitatif, salah satunya ya analisis teks ya, wawancara ya, ada apa namanya studi pustaka dan lain sebagainya itu bagian dari analisis teks dan juga observasi seperti itu ya. Observasi ini bagian dari metode kualitatif. Kemudian juga ada metode gabungan ya, menggabungkan antara metode kuantitatif yang juga dikuatkan atau diberikan analisis datanya lebih kuat lagi, digabungkan antara data statistik yang juga diwawancarai setelah disurvei, setelah didata, kemudian diwawancara, nah, itu akan lebih kuat ya. Apakah benar tadi ngisinya seperti ini ataukah memang hanya asal ngisi? Nah, ini akan menjadi sebuah konfirmasi yang lebih akurat dari data analisis tersebut. Bisa digabungkan karena itu akan lebih bisa memberikan keakuratan atau validitas dan reliabilitasnya akan lebih tinggi seperti itu ya. Baik, ini adalah analisis data. Kemudian identifikasi pola tren seperti apa? Ya, tadi yang pertama analisis data. Kemudian datanya harus divisualisasikan. Seperti apa datanya? Ya, setelah divisualisasikan, diperiksa apakah datanya benar-benar valid ataukah memang ini hanya data-data data-data iseng saja misalnya. Nah, ini juga perlu untuk diperiksa datanya. Kemudian yang keempat adalah dianalisis korelasinya. Apakah ada hubungan ya
Hubungannya seperti apa? Hubungan positif atau hubungan negatif? Kalau hubungan positif, nah, misalnya hubungan terkait apa namanya tingkat kesejahteraan dengan tingkat banyaknya pembelian di daerah tersebut terkait produk apa misalnya. Nah, ini merupakan analisis korelasi. Kemudian juga yang kelima prediksi tren. Karena sudah dianalisis korelasinya akan ada hubungan-hubungan tertentu yang bisa dikuatkan seperti itu. Nah, ini adalah identifikasi pola dan tren. Setelah itu membuat kesimpulan, ya. Nah, pembuatan kesimpulan, ya, mulai dari validasi, ya, mencocokkan kesimpulan dengan data, ya. Apakah kesimpulannya ini sudah benar, ataukah hanya kesimpulannya ini berdasarkan perkiraan saja. Nah, ini juga harus didasarkan dengan data. Kemudian relevansinya, kejelasannya, dan ketersediaan. Nah, ini adalah pembuatan kesimpulan. Manfaat observasi tren bisnis, apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah memahami preferensi konsumen. Ya, nah, ini kita juga bisa tahu apa sih konsumen saat ini tuh lagi senang apa sih? Ya, nah ini juga akan memanfaatkan atau bisa bermanfaat untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua mengidentifikasi peluang bisnis. Ya, karena apa? Karena peluang bisnis tentunya tidak hanya apa yang saat ini sudah kita kerjakan, peluang bisnis akan sangat dinamis sekali lagi dan akan banyak mengikuti hal-hal yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun strategi yang adaptif. Tentunya strategi yang adaptif di sini mengikuti tren tersebut tadi. Serta yang keempat meningkatkan daya saing. Ya, nah, jadi berdaya saing optimal ya supaya tren tersebut juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah manfaat observasi tren bisnis. Kemudian selanjutnya memahami preferensi konsumen. Ya, nah, preferensi konsumen di sini yang pertama adalah konsumen pasti akan melihat dari kebutuhan dan keinginannya. Ya, nah, jadi ini sebagai kondisi yang manfaat tadi ya, memahami preferensi konsumen ya. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen itu harus dipahami ya. Memang apa ya? Terkadang konsumen bisa dianggap sebagai raja itu adalah hal yang mutlak terkadang ya. Jadi konsumen tidak pernah salah ya. Nah, yang harus diadaptasikan adalah bagaimana konsumen itu sendiri. Kemudian perilaku konsumen serta motivasi preferensi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana memahami konsumen tersebut. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu terkait pembelajaran kita hari ini. Atau sudah jelas kira-kira ya? Baik, saya kira sudah jelas ya. Baik, mohon maaf teman-teman, ini saya tiba-tiba kok agak kurang enak di bagian perut saya ya. Saya mohon izin sebentar ya untuk ke kamar mandi ya, sambil mungkin bisa didiskusikan dulu untuk lanjutan dari materi ini ya. Mohon izin ya teman-teman ya, mohon ditunggu ya, jangan ditinggal saya ya. Ya, Pak. Boleh ya teman-teman? Baik, Pak. Cepat sembuh, Pak Aziz. Baik, Pak, boleh. Pak. Yes. Ya ditunggu dulu sebentar ya, saya tak ke kamar mandi sebentar kok. Gak boleh ketawa, Mas Supri. On cam, boy, on cam. Siapa itu yang ketawa itu? Jangan off cam. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ya. Silakan yang bisa nyalakan kamera, silakan bisa nyalakan. Saya akan lanjutkan kembali untuk materi hari ini ya terkait observasi dan tren apa namanya tren bisnis seperti itu ya. Mohon maaf tiba-tiba sakit perut ya karena memang kondisinya kurang optimal juga ya. Baik, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya kita akan mengidentifikasi peluang bisnis ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah belajar di pertemuan minggu lalu, tapi ini kita coba untuk mempelajarinya berkaitan dengan observasi teknik observasi tersebut. Jadi mengidentifikasi peluang bisnis ini terkait memahami kebutuhan pasar, yaitu mengobservasi tren dapat membantu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Salah satunya itu
pada aspek tersebut. Karena apa? Karena memang konsumen terkadang memilih itu yang lebih lengkap, tapi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dirinya, ya. Tapi memang pendekatannya akan pendekatan secara subjektif, ya. Tetapi hal tersebut ketika bisa diakomodir secara lebih objektif akan lebih optimal, seperti itu. Ini bisa menjadi peluang untuk menawarkan produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Ya, selain itu mencari nice, ya. Nah, jadi ini terkait bagaimana sebuah kondisi pasar, ya, yang memang lebih spesifik, ya. Jadi lebih spesifik, ya. Nah, terkait kondisi pasar yang lebih spesifik, yang tentunya ini akan meningkatkan dari kesuksesan yang kita miliki, ya. Nah, ini adalah mengidentifikasi peluang bisnis. Selanjutnya adalah menyusun strategi adaptasinya, ya. Nah, yang pertama adalah melakukan evaluasi, ya. Nah, jadi mulai dari evaluasi tren tersebut, ya. Nah, seperti apa evaluasinya, ya. Dipantau juga secara berkala, memastikan strategi tersebut tetap relevan. Kemudian analisis dampaknya, ya. Tentunya dampak tersebut, dampak positif atau negatif dari tren tersebut perlu diidentifikasikan sebagai pembuat keputusan yang tepat. Apakah sudah tepat untuk membuat tren tersebut ataukah masih perlu untuk disesuaikan kembali. Kemudian pengembangan solusi, ya, termasuk juga monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah strategi dalam menyusun atau memproses tren bisnis melalui teknik observasi. Kemudian juga bagian dari meningkatkan daya saing, ya, seperti yang saya sampaikan, ketika kita bisa melihat tren yang saat ini terjadi, maka daya saing kita akan semakin kompetitif dan customer atau konsumen tentunya akan lebih tertarik dan minat untuk membeli atau menggunakan hal yang kita sampaikan atau layanan-layanan yang kita berikan, ya. Nah, karena ini adalah juga bagian dari meningkatkan daya saingnya. Langkah-langkahnya seperti apa, ya? Langkah-langkahnya yang pertama adalah definisikan trennya dulu, ya. Nah, kalau tadi kita sudah memahami siklusnya, kita harus memahami langkah-langkah untuk observasi tren bisnis. Yang pertama adalah definisikan trennya dulu. Ya, temukan tren yang ingin diamati dan buat definisi yang jelas. Definisi yang jelas ini bisa jadi dari beberapa referensi-referensi atau dari beberapa ahli-ahli yang sudah disampaikan pada referensi yang teman-teman sudah dapatkan itu. Kemudian dirangkum atau disarikan menjadilah sebuah definisi. Ya, nah ini adalah harus dilakukan di pertama untuk mendefinisikan tren agar lebih lebih memiliki ruang lingkup tertentu, ya, tidak keluar dari hal tersebut sehingga nanti ketika mengumpulkan datanya itu tidak sembarangan yang dikumpulkan, ya. Jadi sesuai definisi tadi itu, ya, karena definisi itu akan memberikan pagar, ya, supaya kita tidak keluar ketika kita mencari di level yang kedua nanti atau di tahapan yang kedua, yakni mengumpulkan data. Karena mengumpulkan data ini adalah sebuah hal yang akan menantang kita karena kita akan tahu mana data yang relevan, mana yang data yang tidak relevan ketika definisi tren bisnis ini sudah bisa ditentukan. Seperti itu. Ya, cari data dari berbagai sumber seperti survei, media sosial, dan berita. Setelah dikumpulkan datanya, ya, dianalisis tentunya, ya. Identifikasi pola tren dan diinterpretasikan temuan untuk membuat kesimpulan, ya. Jadi ketika dianalisis juga perlu diinterpretasikan. Karena ketika kita menginterpretasikan, kita akan bisa melihat sebuah kesimpulan nantinya. Setelah disimpulkan, maka direncanakan strateginya. Ya, buat strategi berdasarkan tren yang diamati dan selaraskan dengan tujuan bisnis, ya. Jadi ketika sudah tahu strateginya seperti apa, maka nanti akan mampu untuk diterapkan. Nah, karena strategi ini akan sangat akan sangat personal, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di bisnisnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah implementasi dan monitoring tentunya, ya. Nah, dan ini merupakan tahapan yang terakhir, ya, ketika kita melakukan observasi tren bisnis.
ya. Nah, tentunya kalau sudah diimplementasikan, tentunya tren bisnis sudah dalam tahap untuk dilaksanakan seperti itu ya, sudah dalam tahap untuk dilakukan ya, karena sudah pada proses implementasi. Observasinya ada di mana? Observasinya ada di mengumpulkan data ya, observasinya di situ. Ya, tapi kalau seluruh langkah ini ya, ini adalah gambaran langkah observasi tren bisnisnya, mulai dari perencanaan awal, proses sampai implementasi. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu, ada 5 langkah ya tentunya, yang ini nanti akan bisa teman-teman gunakan untuk mengobservasi hal apapun sebenarnya ya, tidak hanya untuk tren bisnis, tapi untuk hal apapun yang itu bisa berkaitan dengan bagaimana metode observasi ini juga digunakan. Seperti itu. Ini langkah-langkah observasi, kemudian ini adalah tadi bagian dari tren bisnis tadi ya. Jadi definisi itu mulai dari ini ya, menentukan hal yang spesifik ya. Jadi niche-nya itu harus bisa ditentukan ya, niche-nya ini harus bisa ditentukan, karena kalau niche-nya ini tidak bisa ditentukan, maka akan terjadi itu apa namanya, akan terjadi keluar dari kondisi-kondisi yang sudah akan dituju seperti itu ya. Nah, harus bisa menentukan niche-nya itu dulu ya, pilihlah bidang yang spesifik ya. Spesifik berarti ya lebih kepada hal yang apa ya, yang lebih kecil seperti itu ya, karena kalau secara gambarnya ya niche-nya dulu ditemukan ya, baru bisa mengidentifikasi tren yang akan diminati ya, yang tentukan tren yang Anda minati ya. Biasanya memang akan memulai dari unsur subjektif apa namanya, perisetnya atau pengobservernya seperti itu. Nah, baru di situ mulai diprioritaskan mana tren yang itu unggul, mana tren yang tengah-tengah, mana tren yang biasa aja ya. Nah, itu bisa diklasifikasikan. Nah, ini adalah definisi dari tren yang yang ingin diamati ya. Yang paling penting tentukan niche-nya dulu. Kalau niche-nya sudah oke ya, sudah pas ya, nah, maka itu nanti akan lebih mudah. Tapi kalau niche-nya masih ambigu bahkan ya, nah ini malah harus berhati-hati, karena nanti di situ akan kurang optimal nantinya. Hanya kesannya coba-coba ya, kalau sudah coba-coba ya kurang bisa termanage untuk resikonya ya, kalau ini unsurnya profesional ya. Tapi kalau dalam hal belajar, saya kira mencoba hal apapun itu bagian dari proses yang harus kita lalui, karena kita nggak tahu ya, kalau tidak mencoba apa hasilnya kan kita nggak tahu, gagal atau berhasil. Nah, itu proses dari belajar ya. Dan ketika kita pada tahap gagal ya, kita harus ambil hikmah dari kegagalan tersebut untuk kita belajar lebih baik lagi, supaya ketika nanti di proses selanjutnya kita akan lebih punya prioritas untuk lebih berhasil seperti itu. Ini adalah definisi tren. Kemudian ini ya, kumpulkan data dari berbagai sumber tadi ya, yang kedua ya. Nah, yang kedua adalah ada data primer ya. Data primernya dari apa? Dari survei, wawancara, dari FGD ya. Itu adalah data primer ya. Kemudian ada juga data sekunder melalui laporan industri, media sosial, atau mungkin data dari apa namanya, perbankan seperti itu, atau laporan dari sebuah aktivitas apa, analisis tertentu ya. Nah, ini data sekunder. Ada juga data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatifnya ya tadi data statistik, demografi. Kalau data kualitatif, ulasan pelanggar atau feedback, atau apa namanya, bentuk komentar ya, komentar daripada pelanggan yang sudah membeli atau menggunakan jasa dari layanan tersebut seperti itu. Nah, ini adalah teknik yang kedua, yaitu kumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah itu, teknik yang ketiga, menganalisis dan mengidentifikasi pola tren ya. Identifikasi variabelnya dulu yang paling utama. Variabel utama yang ada dianalisis contohnya pertumbuhan penjualan, preferensi konsumen, teknologi baru. Ini menjadi variabel yang harus bisa diidentifikasi. Jadi variabelnya apa saja yang ada dalam hasil pengumpulan data itu. Ya, jadi dianalisis variabelnya dulu. Setelah itu bisa menggunakan data alat untuk menganalisis ya. Biasanya kalau
lebih mudah biasanya menggunakan SPSS ya, atau apa yang sekarang bisa menggunakan, atau Excel mungkin ya, bisa jadi seperti itu ya. Gunakan alat untuk menganalisis ya, jadi perangkat lunak statistik, analisis data, atau program visualisasi untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, cari pola yang berulang. Ketika sudah ada analisis data, biasanya ada pola yang tertentu yang mungkin ini akan menjadi hal yang menarik ya. Ketika pola tertentu atau biasanya pola yang berulang, ini akan menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus kita perhatikan seperti itu. Karena data berulang di sini berarti ada sebuah intensitas ya, ada sebuah aktivitas yang intensif untuk kita bisa lebih observasi lebih dalam. Kemudian tentukan perkembangannya, ya teliti bagaimana tren berkembang seiring waktu, apakah tren meningkat, menurun, atau stagnan, ya. Nah, jadi kalau masih mau meningkat, ya kita bisa ikut pada tren tersebut. Tapi kalau sudah menurun ya jangan, apalagi stagnan. Ya. Kan kita di situ kecenderungannya kalau stagnan ya akan turun seperti itu. Nah, yang terakhir evaluasi signifikansinya ya. Jadi tentukan apakah tren yang ditemukan signifikan dan relevan dengan bisnis Anda dan apakah memiliki dampak yang cukup untuk dikembangkan. Karena nggak semua tren ya, sekali lagi nggak semua tren yang ada dalam aktivitas perilaku konsumen saat ini itu bisa diadaptasi untuk jenis bisnis, untuk semua jenis bisnis. Terkadang bisnis-bisnis tertentu itu tidak bisa untuk mengadaptasi hal tersebut. Ya, karena apa? Karena mungkin latar belakang dari bisnisnya atau juga dari bagaimana potensi-potensi ke depannya. Nah, ini perlu untuk dilakukan lebih lanjut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah interpretasi temuannya. Ya, mulai dari identifikasi trennya, tren yang muncul sebagai pola yang berulang seperti itu. Ya. Kemudian analisis dampaknya juga, ya. Dampaknya seperti apa? Positifkah atau negatifkah? Dan prediksi ke depannya seperti apa? Ya. Apakah akan berkembang ataukah akan biasa saja? Tentunya ini merupakan dari hal yang diinterpretasikan dari hasil analisis tadi tentunya. Ya, apa yang dianalisis itu diinterpretasikan. Kemudian rencanakan strategi trennya, ini yang yang keempat. Ya, rencanakan strategi tren ya, mulai identifikasi peluang ya, strategi adaptasi dan juga dievaluasi serta diuji ya. Karena setiap strategi akan punya pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah diimplementasikan ya, dievaluasi, disesuaikan, diimplementasikan, dan itu akan juga berulang-ulang ya, dievaluasi lagi ya, dan ini merupakan dari proses yang ada di bagian akhir dari proses observasi ini, yaitu implementasi dan monitoring strateginya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama terkait pembelajaran untuk observasi ini. Contohnya seperti apa ya ini? Contoh tren bisnis yang dapat diamati ya, e-commerce dan belanja online ya. Nah, saya kira itu akan sangat memudahkan karena data statistiknya lebih mudah bisa diakses. Atau yang kedua, gaya hidup sehat dan peduli lingkungan ya. Sekarang banyak atau sedang tren ya, gaya hidup sehat ya, makanan-makanan bergizi ya, jogging di pagi hari ya, dan juga menggunakan perangkat-perangkat digital untuk memantau kesehatan tubuh manusia. Kemudian juga bisa mengambil dari teknologi yang inovatif seperti teknologi AI atau VR atau blockchain ya, karena saat ini teknologi-teknologi tersebut terus berkembang ya. Nah, kemudian yang terakhir contoh trennya yang bisa diadaptasi adalah adaptasi terhadap perubahan ya, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang dapat yang cepat merupakan kunci keberhasilan bisnis modern ya. Karena mau tidak mau ya perubahan yang saat ini terjadi sangat dinamis sekali, cepat sekali sehingga bisa menimbulkan sebuah perubahan yang signifikan seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh dari penjelasan dari e-commerce dan lain sebagainya ya, tentang hal tersebut tadi yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya ya, manfaat observasi tren ini bagian akhir. Ya. Manfaat yang pertama adalah keunggulan bersaing ya. Observasi tren membantu perusahaan untuk memahami pasar dan meningkatkan daya saing tentunya ya.
Nah, dengan daya saing ini maka kita akan tahu perusahaan saya ada di level apa, ya, sudah level nasional atau masih lokal atau mungkin masih UMKM yang di level daerah atau level wilayah tertentu saja, ya. Nah, ini akan bisa juga untuk melihat keunggulan persaingan perusahaan. Kemudian juga kesimpulan dari observasi tren bisnis adalah peluang bisnis, ya, bisa melihat peluang bisnis yang baru atau bisa mengarahkan, ya, strategi bisnisnya dan meningkatkan profitabilitas tentunya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya tidak berdasarkan kemungkinan, tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data dan analisis yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Tentunya kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama dalam memberikan layanan atau memberikan dampak yang lebih positif terkait perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Ya, mungkin seperti itu untuk pembelajarannya. Mungkin ada pertanyaan kira-kira dari hal ini, karena kalau yang tadi saya tawarkan belum ada. Nah, ini saya tuliskan, ya. Nah, sesi pertanyaan dan diskusi. Ya, ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman semuanya? Silahkan. Kalau dari slide saya sudah habis. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas? Sambil tak minum dulu, ya. Maaf. Baik, saya kira sudah jelas ya teman-teman, ya. Baik, saya coba lanjut di materi yang kedua, ya. Baik, berikut adalah materi yang kedua. Apakah sudah bisa terlihat oleh teman-teman? Sudah, Pak Haji. Baik, Sudah. terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk pada materi yang kedua, ya. Ini adalah terkait ideasi kreatif, ya. Setelah kita belajar tentang peluang bisnis, terhadap observasinya, sekarang untuk menyiapkan idenya. Jadi kita tidak melulu untuk mengikuti apa yang sudah ada saja, tapi mungkin bisa memunculkan hal baru yang mungkin belum ada sebelumnya, ya. Nah, ini merupakan bagian dari unsur kreatif yang tentunya ada dalam diri kita, ya. Terkadang kreativitas atau inovasi itu munculnya dari keresahan. Nah, munculkanlah keresahan tersebut menjadi sebuah hasil hal yang positif, tentunya bagian dari solusi untuk menyelesaikan dari permasalahan yang dialami itu sendiri. Jadi ini kita akan belajar tentang ideasi kreatif. Apa itu ide? Ya, kalau kalau di sini dikatakan ide adalah gagasan, ya, atau pikiran yang muncul dalam bentuk dalam benak seseorang terkait dengan cara melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah, atau mengembangkan konsep baru. Ya, ide biasanya berupa hal yang sederhana seperti membuat alat bantu kerja atau sesuatu yang lebih kompleks seperti menciptakan inovasi teknologi baru. Nah, ini adalah ide, ya. Ini adalah ide. Ya, tentunya ide tersebut atau makna dari ide ini sendiri merupakan bagian dari hal yang ada di dalam personality diri kita, ya. Karena masing-masing individu pasti akan punya sudut pandang tersendiri dari memandang ide ini tersendiri seperti itu, ya. Nah, ini adalah definisi daripada ide, ya. Apa itu ide? Kemudian apa itu ideasi kreatif, ya? Jadi kalau ideasi kreatif adalah proses menghasilkan ide baru, ya. Nah, ide baru terutama ide yang inovatif dan original untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan suatu yang baru, ya. Jadi ini adalah bagian dari proses apa namanya menciptakan sebuah hal yang original atau yang baru, ya. Karena apa? Karena disebut kreatif itu bukan hanya meniru-meniru saja, tapi bisa menciptakan sebuah hal yang baru yang mungkin itu menjadi trend center pada nantinya. Dan itu merupakan hal yang luar biasa tentunya. Nah, ini ideasi kreatif. Dalam proses ini, ya, kreativitas sangat diperlukan karena tujuan utamanya adalah menghasilkan solusi dan yang tidak biasa atau belum terpikirkan sebelumnya. Jadi semangatnya adalah untuk melihat sebuah potensi baru yang nantinya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik di kemudian hari. Nah, ini adalah proses kreatifnya seperti itu.
Kemudian proses ide kreatif seringkali melibatkan teknik-teknik yang untuk merangsang pemikiran yang bebas dan tidak terbatas oleh kebiasaan berpikir konvensional. Nah, nanti kita akan belajar juga macam-macam tekniknya. Meskipun untuk macam-macam teknik yang akan kita pelajari tidak semua ya, mungkin hanya 3 mungkin ya nanti yang saya munculkan. Untuk sisanya nanti bisa belajar secara mandiri seperti itu. Ideasi sangat penting untuk berbagai bidang ya, bisnis, desain, teknologi, seni, dan banyak lagi. Tentunya teman-teman khususnya mungkin di bidang seni ya, itu merupakan hal yang harus diutamakan karena untuk masalah seni sendiri originalitas merupakan hal yang utama. Tapi tidak hanya seni, semuanya ya, originalitas merupakan hal yang penting ya daripada harus memplagiasi atau meniru dari hasil karya orang lain seperti itu. Nah, ini adalah ideasi kreatif. Kemudian prosesnya seperti apa? Proses ideasi kreatif. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau tantangannya. Ya, jadi harus bisa mengidentifikasi masalah tantangannya dulu. Problemnya apa? Ya, masalahnya apa? Karena sekali lagi ide atau kondisi itu dimulai dari adanya masalah seperti itu. Karena tahap awal ideasi kreatif adalah menemukan masalah yang ingin dipecahkan atau peluang yang ingin dieksplorasi. Ya, karena mungkin peluangnya masih cenderung dangkal, nah itu masih bisa dieksplorasi dan bisa dicarikan kondisi-kondisi yang lebih optimal selanjutnya seperti itu. Ya. Kemudian menghasilkan banyak ide ya. Jadi divergent thinking ya. Fase ini melibatkan berpikir seluas-luasnya dan bebas menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa batasan atau kritik ya. Karena untuk mencari ide itu tidak hanya sebuah hal yang harus dibatasi oleh ketentuan dan apapun, karena ide itu adalah proses abstrak yang ada dalam pikiran kita, maka harusnya itu tidak perlu untuk dibatasi. Tetapi ide ini ya ketika akan dimunculkan ya haruslah sesuai dengan norma-norma sosial, norma-norma bangsa ya, dan juga norma-norma nilai-nilai keagamaan tentunya ya. Nah, supaya apa? Supaya yang diwujudkan punya nilai kemanfaatan, bukan nilai hal yang negatif atau kemudorotan seperti itu. Setelah memilih menghasilkan ide yang banyak, dari ide yang banyak itulah dipilih kira-kira mana ide yang terbaik seperti itu. Ya, karena tidak semuanya ide yang dimunculkan menjadi ide yang baik. Bisa jadi idenya ya biasa aja atau mungkin idenya malah menjerumuskan kepada hal yang tidak baik ya. Nah, itu perlu dipilih ya. Karena kalau tidak dipilih maka kita akan cenderung ceroboh dalam mewujudkan ide tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan menerapkan ide ya. Tentunya ide tidak hanya dimunculkan dalam bentuk hal tertentu tapi juga harus bisa dikembangkan ya. Kembangkan bahkan juga harus diwujudkan, diimplementasikan atau diterapkan supaya ide tersebut bisa menjadi kenyataan. Tidak hanya konsep saja, tidak hanya abstraksi yang ada dalam pikiran saja, tapi sudah dalam bentuk nyata ya. Nah, karena memang kalau ide ya ranahnya masih ada dalam ranah pikiran ya, tapi kalau ide tersebut sudah diaplikasikan maka itu sudah termasuk bagian dari implementasi seperti itu ya. Nah, ini adalah proses idenya. Nah, yang akan kita bahas dari 3 macam teknik brainstorming atau teknik untuk memunculkan ide ya. Ini sebenarnya ada 3 ya, tapi kalau yang ada dalam literasi atau literatur itu ada 6 ini ya. Ada brainstorming klasik ya. Kemudian ada mind maps ya. Kemudian ada rule storming, kemudian ada scamper, kemudian juga ada brainwriting, kemudian analogi thinking. Nah, dari keenam ini yang akan kita bahas 3 ini ya, brainstorming klasik, mind maps, dan brainwriting. Ya. Dari ketiga ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah belajar, mungkin bisa memberikan cerita dari pembelajaran itu. Brainstorming klasik, mind maps, atau brainwriting. Kira-kira ada nggak? Silakan, mungkin bisa memberikan pernyataannya. Belum ada ya, sepertinya ya. Mas Supriyanto?
Belum pernah belajar terkait ini? Belum, Pak. Belum pernah ya. Oke. Ya, baik. Ini kok ya saya nge-freeze ya. Oh, sudah. Maaf, tadi sedikit nge-freeze. Ya, belum ya Mas Supriyanto ya. Baik. Nah, mungkin ada yang lain? Belum juga. Baik. Kalau belum, coba kita belajar bersama-sama ya. Nah, kita belajar dari brainstorming. Ya. Jadi kalau brainstorming ini ya merupakan bagian dari proses ideasi yang memang sering dilakukan. Kira-kira kalau menurut teman-teman brainstorming itu seperti apa sih gambarannya? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Rivaldan kira-kira bisa bantu jawab brainstorming itu seperti apa? Izin Pak, Silakan Mas. kayaknya brainstorming itu lebih ke apa ya, memecah ide gitu bukan ya? Cak ide. Menspesifikasikan ide gitu. Baik. Itu terkait brainstorming ya Mas Rivaldan. Oke. Tidak cukup Mas Rivaldan? Ya, oke, baik. Kemudian saya coba untuk yang perempuan. Kira-kira ada yang bisa bantu untuk saya menjelaskan awal terkait brainstorming. Kira-kira menurut teman-teman brainstorming itu apa sih? Kira-kira mungkin saya panggil ya kalau karena sepertinya banyak yang malu-malu di sini. Ya, sepertinya harus dipaksakan ya. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Yolanda ya. Nah, dari Mbak Yolanda kira-kira brainstorming itu apa sih? Mungkin hampir sama dengan Kak Rivaldan. Kalau brainstorming ini tentang memecah suatu masalah, terus dan idenya juga harus dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Baik, membaca sebuah apa namanya problem-problem ya, kemudian ada pengembangan-pengembangan selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Yolanda, terima kasih sebelumnya Mas Rivaldan ya. Baik, kita akan belajar bersama ya terkait bagaimana brainstorming itu sendiri. Nah, ini adalah definisinya. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan banyak ide atau solusi dalam waktu singkat tanpa menilai atau mengkritik ide-ide tersebut saat proses berlangsung. Artinya, brainstorming ini teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide dalam waktu atau solusi dalam waktu singkat. Ya, metode ini sering digunakan dalam fase awal penyelesaian masalah atau pengembangan ide, di mana kreativitas dan pemikiran bebas sangat penting. Ya, jadi brainstorming itu kita memunculkan banyak ide, ya, kemudian menilai, ya. Nah, nantinya setelah itu dinilai bagaimana ide tersebut apakah sudah oke atau tidak. Tapi di awal munculnya atau di awal prosesnya itu tidak perlu dinilai dulu. Mana yang baik, mana yang buruk, munculkan dulu ya. Nah, itu adalah melakukan brainstorming seperti itu. Karena dalam brainstorming semua ide diterima dan dicatat, tidak ada ide jelek, tidak ada ide buruk ya, atau mungkin semuanya bisa jadi ide baik ya. Meskipun terdengar tidak realistis karena bisa jadi pemicu bagi ide-ide yang lainnya yang lebih baik ya. Karena apa? Karena bisa jadi dari apa yang disampaikan ide tersebut memang tidak diwujudkan, tetapi mungkin pengganti dari ide tersebut bisa jadi lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah brainstorming ya. Kurang lebihnya sudah dapat teman-teman jelaskan tadi ya terkait brainstorming ini apa. Baik. Prinsip brainstorming ya itu ada 4 hal. Yang pertama adalah tidak ada ide yang salah. Nah, itu yang paling penting ya. Karena itu merupakan titik krusialnya ada di bagian atas itu. Karena kalau semua ide tidak salah, semuanya akan berusaha untuk speak up, berusaha untuk menyampaikan gagasan dan perasaannya. Ya. Nah, meskipun nanti akan ada pemilah-milahan ya, sama dengan teknik observasi tadi itu, data yang akan didapatkan itu akan ditampung. Nah, nanti akan ada analisisnya. Jadi semangat dari brainstorming adalah tidak ada ide yang salah. Itu adalah semangat yang paling harus dipegang di awal. Kemudian jumlah ide lebih penting daripada kualitas. Jadi idenya sebanyak-banyaknya, meskipun kualitas idenya bisa jadi mungkin 70%, 80%, idenya ya biasa-biasa saja bisa jadi.
Nah, tinggal nanti memilih yang mungkin idenya luar biasa. Karena apa? Karena dengan memunculkan kuantitas bukan kualitas itu akan mendorong kreativitas dan ide yang liar itu tadi, ide yang akan keluar dari kebiasaan bisa jadi. Ya. Karena ide-ide yang aneh atau yang tidak biasa didorong karena menjadi inspirasi bagi ide yang lain. Ya. Terkadang idenya aneh, tapi nanti akan disempurnakan menjadi ide yang realistis. Nah, kemudian barulah dikombinasikan dan dikembangkan ide tersebut. Nah, jadi idenya banyak, baru nanti akan dikombinasikan. Oh, ini ada korelasinya dengan ini ada korelasinya dengan ini. Ya, nah itu adalah proses atau prinsip dari brainstorming ini sendiri. Yang paling penting dimunculkan di awal yaitu tidak ada ide yang salah seperti itu. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau ada kekhawatiran seseorang menganggap idenya akan salah, maka orang tersebut terkadang akan kurang bisa menyampaikan gagasan dan idenya. Ya, karena mungkin terkadang beberapa orang itu mengalami sebuah anxiety tersendiri ya, kecemasan tersendiri ya. Ketika mau menyampaikan, oh, nanti takut disalahkan. Ketika mau memberikan informasi, takut tidak benar dan lain sebagainya. Yang paling penting teman-teman sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial, saya kira itu bisa disampaikan terkait ide-idenya ya. Yang penting masih tidak keluar dari konteks norma dan nilai-nilai yang ada dan yang kita anut seperti itu. Ini adalah prinsipnya dari brainstorming. Prosesnya seperti apa? Nah, ini yang paling penting. Ya, prosesnya yang pertama kumpulkan kelompok atau individu. Jadi pastilah harus berkelompok ya. Jadi tidak bisa sendiri. Kalau sendiri kan jadinya ngomong sama siapa nantinya seperti itu ya. Ya, jadi harus ada partner untuk berdiskusi. Ya minimal 2 orang ya. Tentunya itu merupakan hal yang bisa digunakan, tetapi lebih banyak tentunya akan lebih baik ya. Karena brainstorming ini lebih mengangkat terkait kuantitas ya sekali lagi. Jadi lebih banyak orang yang akan melakukan brainstorming itu akan lebih baik. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya ajukan pertanyaan atau masalah yang ingin diselesaikan. Jadi apa problemnya? Ya, problemnya apa? Ya, harus disampaikan latar belakangnya seperti apa. Mungkin juga bisa didetailkan dari data-data tertentu akan bisa membantu dari proses brainstorming itu sendiri. Kemudian yang keempat, biarkan peserta menyebutkan sebanyak mungkin idenya ya. Jadi tidak perlu untuk dibatasi seperti itu. Nah, ini adalah proses brainstorming. Kemudian yang keempat, hindari evaluasi atau kritik selama sesi brainstorming. Ya, kalau sudah pada sesi brainstorming, nggak boleh, oh kamu itu salah, nggak bisa kamu ngasih ide seperti itu. Jangan. Nah, nanti prosesnya bukan ada di brainstorming, prosesnya adalah di proses diskusi. Ya. Nah, jadi kalau sudah proses diskusi, proses musyawarah, ya tentunya itu nanti akan disesuaikan dengan konteks-konteks dan kebutuhan-kebutuhan yang dimunculkan. Contohnya seperti apa? Contohnya saat mencari ide produk baru, semua peserta menyebutkan berbagai produk unik, bahkan yang tampaknya tidak mungkin. Ya, nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan saat brainstorming seperti itu. Nah, kira-kira untuk brainstorming sudah dapat dipahami ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kalau sudah dipahami, kita akan beralih kepada mind maps ya. Ini adalah teknik mencari atau ideasi kreatif ya, atau teknik untuk memunculkan ide ya. Yang kedua, kira-kira kalau mind maps apa menurut teman-teman? Ada yang bisa bantu untuk menjawab mind maps adalah apa? Mas Bayu Aji mungkin, silakan. Baik, makasih Pak Aziz. Mungkin kalau dari saya, mind map itu adalah peta pikiran Pak ya. Jadi yang menghubungkan antara ide atau pikiran utama sampai ke pikiran-pikiran atau cabang-cabang terkecil. Sudah sangat betul sekali itu Mas Bayu Aji. Makasih Pak. Tidak perlu saya jelaskan sepertinya ya. Kalau Mas Bayu Aji sudah pernah menggunakan mind maps ini dalam mencari ide?
kebetulan kemarin waktu apa itu di matkul manajemen pemasaran kalau nggak salah. Iya, Hmm, itu ada tugas untuk buat mind map Oke. Nah, tugas kelompok atau individu? individu, Pak. Oh, tugas individu. Luar biasa ya. Baik, terima kasih ya. Saya kira kalau sudah dijelaskan atau sudah diaplikasikan dalam salah satu mata kuliah, nah, sudah jelas lah menurut saya. Tapi saya coba untuk jelaskan apa namanya secara lebih ringkasnya. Nah, kalau secara definisi yang saya munculkan, metode visualisasi, mind maps itu adalah metode visualisasi yang digunakan untuk menyusun informasi secara struktural, menghubungkan ide-ide atau konsep-konsep yang berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Nah, dalam sebuah mind map kita mulai dengan konsep utama di tengah, kemudian menambahkan cabang-cabang yang mempresentasikan sub-ide atau detail yang relevan. Tentunya berbeda dengan brainstorming, ya. Mind maps bisa lebih apa ya, lebih menekankan juga kepada kualitas, tidak hanya kuantitasnya saja, ya, tapi juga kualitasnya. Kalau brainstorming mungkin tidak hanya kualitas tapi kuantitas lebih baik ya, menekankan pada itu. Nah, ini adalah terkait mind maps. Ya, ini contoh visualisasi mind map saja ya. Jadi harus divisualisasikan dalam bentuk gambaran-gambaran seperti ini karena memang visualisasi mind maps ini akan sangat macam-macam ya, akan sangat bermacam-macam kondisinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam diri kita ya. Tapi kebiasaan mind maps ini biasanya menggunakan cabang-cabang yang lebih banyak ya, karena biasanya akan ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk, atau mungkin ada sisi bagian tertentu yang bisa dijelaskan di berbagai arah seperti itu. Ya, ini bisa menggunakan model-model seperti ini untuk mind maps. Kita akan masuk pada tahapan mind maps ya. Tahapan yang ada di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama tentunya letakkan ide utamanya ada di tengah halaman ya. Jadi kalau kita kembali di sini, maka yang bagian tengah ya, yang bagian besar ya. Kalau yang ini biasanya ada di awal ya. Bagian tengah yang ada di sini juga itu adalah contoh untuk memvisualisasikan ide utamanya dulu. Barulah nanti akan masuk pada cabang-cabangnya. Nah, tambahkan cabang-cabangnya. Dari ide utama ditarik garis untuk membuat cabang yang mempresentasikan sub ide ya. Jadi untuk memunculkan niche tadi ya. Jadi ketika memunculkan niche ya, memunculkan hal spesifik, tentunya perlu untuk mencabang-cabangkan hal tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah kembangkan lebih jauh ya. Setiap sub ide dapat dikembangkan lagi dengan sub ide sehingga membentuk jaringan seperti itu ya. Nah, nanti jaringan tertentu yang bisa diaplikasikan. Kemudian gunakan gambar atau warna ya, ini bisa membantu memperjelas informasi dan meningkatkan daya ingat. Bisa jadi warna-warna yang menarik ya, warna-warna yang mencolok ya, tentunya itu akan membuat hal yang lebih baik untuk menggunakan mind maps ini. Juga mungkin gambar ya, mungkin tidak hanya sebuah tanda panah dan bulat-bulatan saja, tapi menggunakan gambar-gambar tertentu yang bisa merepresentasikan dari kata atau konsep yang ditawarkan itu sendiri. Nah, itu adalah tahapan mind maps seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya idenya adalah liburan ya. Jadi harus bisa memunculkan ya munculkan what-nya apa, when-nya apa, where-nya apa, who-nya apa, why-nya apa sampai how-nya ya. Jadi ada 5W 1H ya kalau yang biasa kita kenal ya. Karena ini kan sebuah konsep dasar untuk berkomunikasi ya. 5W 1H seperti itu ya. Jadi lebih dijelaskan lagi ya terkait konsep apa, contohnya tadi liburan, kemudian what-nya jadi apa ya, family trip kah atau bestie trip kah atau private trip kah dan lain sebagainya. When-nya kapan? Ya, when-nya kapan? When itu kan kapan ya? When atau munculnya atau dilaksanakannya kapan seperti itu ya. Sekarang ya di bulan Desember atau di tahun depan dan lain sebagainya itu akan bisa diperjelas.
where misalnya mau kemana ya. Nah, mau ke Jogja atau ke Bali atau di Malang saja misalnya ya, atau menghadiri eventnya BP3 nantinya di Malang ya. Nah, itu juga bisa direncanakan ya. Who-nya ya, dengan siapa ya. Nah, dengan keluarga inti atau dengan keluarga besar atau sendirian ya. Kemudian kenapa harus liburan ya? Karena memang ini acara rutin atau mungkin melepas penat ya, atau memang ngambil cuti ya. Dan how-nya bagaimana teman-teman melakukannya ya, menggunakan pesawat, menggunakan bis atau jalan kaki bisa jadi ya. Karena mungkin ada yang mengambil bagian tersebut untuk, terkadang ada orang yang memang suka jalan kaki ya, termasuk saya ya, saya juga bagian orang yang suka jalan kaki ya. Jadi kemana-mana kalau memang bisa diakses untuk berjalan kaki, saya lakukan berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan seperti itu. Karena lebih efisien saja, selain itu menyehatkan lah seperti itu ya. Karena itu kan bagian dari juga memberikan apa ya, memberikan tubuh kita untuk tetap bisa bergerak seperti itu ya. Sama dengan saya mengajar ini kan, saya terbiasa untuk ngajarnya itu berdiri. Jadi kalau teman-teman melihat saya kadang kok kayak apa namanya, kayak berpindah-pindah kayak gitu ya, kadang saya duduk ya, kadang saya tiba-tiba berdiri ya. Nah, karena apa? Karena saya memang kebiasaan kalau ngajar offline tuh lebih senang sambil sambil jalan-jalan kayak gitu ya, sambil ya bukan jalan-jalan keluar kampus ya, tapi jalan-jalan di kelas tersebut, kadang ke depan kadang ke bagian belakangnya, supaya mahasiswa itu yang bagian belakang tidak ngantuk seperti itu. Tapi kalau online seperti ini ya saya nggak bisa ya, karena apalagi yang mungkin secara aktivitas kameranya tidak memungkinkan untuk on cam seperti itu. Nah, ini aktivitasnya jadi kurang optimal. Nah, ini adalah terkait mind maps seperti itu. Saya kira untuk mind maps sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Sudah bisa memahami konsep mind maps itu sendiri. Baik, sekarang kita akan lanjut di teknik yang terakhir ya. Teknik brainwriting ya. Kira-kira kalau teknik brainwriting ada yang sudah tahu mungkin dari teman-teman yang ada di sini, kira-kira ada yang bisa membantu saya? Mungkin saya minta bantuannya untuk teman-teman yang dari prodi yang lain deh. Nah, tadi kan Mas Bayu Aji dari prodi lain juga. Sekarang coba saya Alivia. Kira-kira kalau Mbak Alivia tahu nggak brainwriting itu apa kira-kira? Kalau dari saya belum terlalu familiar ya Pak sama yang namanya brainwriting, tapi bisa saya simpulkan menurut saya sendiri, brainwriting ini ide dari pikiran kita, kemudian nanti kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke, Itu. tidak salah, benar juga seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Oke. Nah, ini adalah memang terkait brainwriting ya. Jadi brainwriting di sini ada metodenya atau ada tekniknya ya. Biasanya metodenya atau tekniknya menggunakan metode 635 ya. Ini bukan formasi sepak bola ya. Nah, ya, bukan formasi sepak bola ini, tapi untuk model dari brainwriting itu sendiri ya. Kalau secara definisi, brainwriting adalah teknik ini mirip dengan brainstorming sebenarnya. Tetapi peserta menuliskan ide-ide mereka secara individu terlebih dahulu sebelum berbagi dengan kelompok. Jadi kalau brainwriting ini lebih kepada kondisi personal masing-masing. Kalau brainstorming mungkin ya, kamu ada ide apa, sebutkan, kamu ide apa, sebutkan, kamu ide apa, sebutkan. Memang akan lebih memakan waktu yang lama ya. Tapi kalau brainwriting itu akan lebih cepat, karena apa? Semuanya dituntut untuk menulis dulu ya. Nah, menulis dulu ide-idenya, kemudian nanti akan dilakukan proses selanjutnya. Ya, biasanya brainwriting ini menggunakan metode 635 metode ya, atau metode 635. Ya, ini adalah versi populer di mana 6 orang masing-masing menuliskan 3 ide selama 5 menit. Ya, nah, itu adalah apa namanya 635, 6 orang ya, biasanya kelompoknya memang dibatasi 6 ya. Kemudian untuk satu kelompok, kemudian menuliskan 3 ide ya, apa saja idenya selama 5 menit ya. Jadi tidak boleh dari lebih dari 5 menit itu sendiri
ya, dan lembaran ide kemudian ditukar dengan peserta lain untuk dikembangkan seperti itu. Nah, lebih simpel sebenarnya ya, apa namanya, tahapan-tahapannya ya untuk brainwriting ini ya. Dan brainwriting sebenarnya pengembangan dari brainstorming seperti itu ya. Nah, pengembangan dari brainstorming adalah brainwriting ini sendiri. Prosesnya ya, setiap peserta menuliskan 3 ide di lembaran selama 5 menit ya. Kemudian tukar lembaran ke peserta lain dan biarkan mereka mengembangkan atau menambahkan ide baru ya. Jadi bisa dikembangkan seperti apa, atau mungkin bisa jadi kayaknya ini idenya biasa-biasa semua, saya mau nambahkan ide yang berbeda misalnya. Nah, ini bisa juga dilakukan. Kemudian ulangi prosesnya beberapa kali ya sampai menemukan ide yang lebih yang optimal seperti itu. Contohnya saat mencari ide pemasaran, peserta menuliskan 3 ide masing-masing dan kemudian setiap ide dikembangkan oleh peserta lain ya, memasarkan door to door kah atau melalui media sosial kah dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari proses brainwriting. Nah, inilah yang nanti kita akan coba aplikasikan dalam bentuk di apa namanya, di proses untuk kegiatan, membantu kegiatan BP3 nantinya. Ya, ide seperti apa yang teman-teman bisa berikan agar bisa mensupport kegiatan kakak tingkat kita yang sedang mengampuh atau yang sedang melaksanakan aktivitas perkuliahan di Business Practice 3 ini seperti itu, atau Teknologi in Practice 3 ini seperti itu. Nah, nantinya teman-teman akan kita coba untuk apa namanya, menggunakan salah satu teknik ini, tapi biasanya banyakkan akan menggunakan brainwriting karena lebih cepat dan lebih efisien ya, dan ini bisa diaplikasikan dalam berbagai macam kondisi ya. Nah, jadi ini adalah 3 ide ya, 3 teknik untuk mencari ide yang bisa kita gunakan, yang bisa kita aplikasikan dalam mencari ide-ide yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin untuk materinya seperti ini terkait teknik mencari ide dari saya. Kira-kira kalau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau pernyataan, saya persilahkan. Baik, sepertinya sudah jelas ya teman-teman ya terkait apa namanya, ide kreatif ini sendiri ya. Tentunya memang terkait apa, mencari ide sendiri merupakan bagian dari proses yang harusnya ada di awal proses ya. Nah, karena mencari ide sendiri merupakan tahapan awal dalam melanjutkan ketika akan melakukan sesuatu. Nah, ketika ide ini sudah didapatkan, maka nanti tinggal bagaimana mengeksekusinya. Apakah dieksekusi dengan cara bertahap ataukah langsung dalam sekali kegiatan ya. Tentunya itu akan menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang terjadi. Tentunya itu akan apa namanya, melihat sudut pandangnya ya. Nah, sudut pandang inilah yang akan bersifat subjektif dari masing-masing individu, punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau secara atau mungkin dari 3 macam ide atau teknik ide ini mungkin banyak yang digunakan adalah brainstorming ya. Nah, mungkin kalau mind map dan brainwriting itu lebih teknis ya, karena memang harus menggambar, menulis dan lain sebagainya. Kalau brainstorming kan ya tinggal ngomong saja seperti itu. Tinggal menyampaikan saja ya apa yang menjadi hal yang meresahkan atau menjawab keresahan-keresahan dari apa yang sudah disampaikan di awalnya tadi seperti itu. Karena memang brainstorming merupakan teknik yang klasik ya, kalau tadi yang kami beri judul itu adalah brainstorming klasik ya. Ya, itu memang sering digunakan ya. Tapi yang saat ini sedang tren digunakan adalah mind maps ya. Karena apa? Karena mind map sendiri merupakan bagian dari proses untuk ideasi kreatif yang saat ini banyak atau saat ini lebih aplikatif ya untuk digunakan mencari ide-ide yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan di dalam usaha-usaha yang dijalankan. Tapi juga ada sebuah hal yang baru yang mungkin bisa teman-teman juga gunakan, yaitu brainwriting. Tentunya brainwriting ini merupakan proses yang lebih simple ya, menurut saya lebih simple, lebih cepat, dan juga lebih memberikan sebuah hal yang lebih efisien seperti itu karena menggunakan teknik 6-3-5. Dengan 6 orang bisa menghasilkan masing-masing 3 ide ya dalam waktu 5 menit seperti itu ya.
Jadi dengan model yang seperti itu akan lebih cepat prosesnya dan akan lebih efisien dalam hasilnya. Seperti itu tadi saya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya, mungkin dari teman-teman semuanya ya. Oke, bisa ya saya kira ya. Baik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira seperti itu dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Ini eh, tidak masalah. Insya Allah masih aman kok saya. Ya, aman ya. Tidak ada pertanyaan ya saya kira ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali ya untuk tugas yang kemarin sudah dipresentasikan atau yang tadi baru dipresentasikan untuk tetap dikumpulkan di link yang sudah disediakan oleh Mbak Desti ya. Nantinya teman-teman silakan bisa mengumpulkan di sana supaya bisa tercatat ya kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan sekaligus nama-nama anggota yang aktif dalam presentasi tersebut. Sekali lagi, jika ada problem atau masalah ya dalam hal perjalanan perkuliahan ini, jangan sungkan untuk me-WA saya untuk berkomunikasi ya, atau kalau mau ketemu di kampus juga boleh ya. Kita tidak harus dalam tataran perkuliahan ya, karena teman-teman juga bisa mendapatkan layanan untuk konseling gratis, bukan konseling gratis ya, konseling yang memang teman-teman sudah bayar dalam UKT ya. Nah, jadi kalau memang ada masalah atau mau konseling silahkan ya. Nah, karena secara background juga saya seorang psikolog ya, jadi teman-teman juga bisa seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bisa lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih optimal. Termasuk mungkin kalau teman-teman ada ketidaknyamanan ketika melaksanakan perkuliahan juga bisa disampaikan kepada saya. Nantinya akan kami teruskan untuk ke bagian-bagian yang mengerjakannya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ini mohon maaf Mbak Destinya saat ini belum bisa bergabung ya. Nantinya akan apa namanya saya langsung tutup ya untuk kegiatan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan paling tidak hal-hal yang kita atau yang saya sampaikan tadi bisa untuk dicoba diterapkan dalam bisnis teman-teman yang saat ini sudah berjalan ya. Saya yakin teman-teman saat ini ada yang menjadi profesional atau juga menjadi seorang wirausahawan. Tentunya itu merupakan bagian dari latar belakang kita masing-masing, dan hal yang kita diskusikan tadi bisa kita coba terapkan dalam kehidupan atau hal-hal yang tadi saya sebutkan itu ya. Sedikit banyak bisa dicoba seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu dulu. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita akan foto bersama ya. Mohon bisa dinyalakan kameranya sambil saya siapkan untuk layarnya seperti itu. Silakan yang belum layarnya belum dinyalakan atau kameranya belum dinyalakan, saya tunggu. Sudah, ini saja atau masih ada yang lain? Silakan, masih saya tunggu. Ya, biar yang belum pernah terfoto biar jadi terfoto juga. Oke, sudah, ini saja ya. Baik, silakan bisa dipersiapkan untuk menatap layar dengan senyum ya, yang bahagia ya, biar tidak terkesan terintimidasi. Baik, saya hitungan ketiga nanti akan saya ambil gambarnya. Silakan dipersiapkan, ditahan. 1, 2, 3, tahan. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. Baik, seperti itu sudah. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas dan rezekinya ya. Mudah-mudahan juga diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat tentunya dalam kegiatan diskusi kita atau di kelas kita pada hari ini. Jangan lupa besok hadir dengan baik karena nanti minggu depan ya, mohon maaf. Minggu depan hadir dengan lebih optimal karena nanti akan ada teman-teman dari kakak tingkat kita di PP3 untuk menyampaikan terkait apa yang saat ini sedang mereka kerjakan. Seperti itu teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ilmunya Pak Terima kasih. Aziz. Terima Terima kasih. Terima kasih semuanya. kasih Pak Sehat Pak Aziz. Terima kasih. Sehat Pak Ya. Semoga Aziz. sehat selalu Pak Aziz. Amin ya. Jazakallah Terima kasih. Pak. Mohon maaf ya tadi sempat bermasalah juga kesehatannya. Terima kasih. Gak apa-apa Pak, yang penting Pak Aziz sehat. Amin. Terima kasih. Baik, saya akhiri ya.